semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta, selamat malam, selamat pagi, selamat siang kepada semua pendengar cinta dimanapun berada. Malam ini sudah di seri cinta ke-171 di tanggal 23 Februari 2026, hari ke-7, hari Imlek hari ke-7, dan saya masih mau mengucapkan Xinyan Kuai Le, selamat tahun baru, Kung Si Fa Cai, semoga semuanya makmur di tahun baru ini, Wan Se Rui, semoga segala harapannya tercapai, Sen I Sing Lung, semoga usahanya semakin maju dan berkembang, Ta Ci Ta Li, semoga Anda mendapatkan keberuntungan dan keuntungan yang besar. Nian Nian Yoi, semoga Anda mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah tahun demi tahun. Dan Senti Jian Kang, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Ya, jadi ini adalah hari ke-7, ada yang hari ini masak dan makan sayur 7 rupa. Karena hari ini adalah hari makan sayur 7 rupa yang katanya membawa keberuntungan dimanapun dan juga keselamatan. Itu hanya lambang sepertinya ya. Baik, saya akan melanjutkan seri tentang Jalan 4 Kebenaran Mulia yang masih saya akan bacakan dari Digha Nikaya ke-22 Mahasatipatthana Sutta. Di sini di 3 seri cinta yang lalu saya sudah membahas tentang 4 kebenaran mulia yang 3 hal, yaitu ini adalah penderitaan, kemudian adalah asal mula penderitaan, asal mula duka, adanya lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka atau penderitaan. Jadi malam ini saya akan membacakan tentang jalan mulia, kebenaran mulia, praktek menuju lenyapnya penderitaan. Karena kita semua tentunya tertarik untuk mengakhiri duka atau penderitaan. Ya, bukan untuk melekati duka atau penderitaan itu. Dan di sini saya akan bacakan di bagian 21 dari Mahasatipatthana Sutta. Dan apakah para biku, kebenaran mulia jalan praktik menuju lenyapnya penderitaan, yaitu jalan mulia berunsur 8, yaitu pandangan benar. Nah, oleh Yang Mulia Almarhum Bante Wimalaramsi Matera, menurut beliau dan saya menganggap itu benar, makanya saya mengikuti apa yang beliau sarankan. Kalau ada sesuatu yang benar, tentunya ada sesuatu yang salah. Jadi beliau itu menerjemahkan pandangan benar sebagai perspektif yang harmonis. Ya, nanti kita akan membahas satu persatu. Pikiran benar kalau tadi right view atau pandangan benar adalah samaditi, yaitu perspektif yang harmonis. Pikiran yang benar sama sangkapa adalah gambaran yang harmonis. Kemudian ucapan benar diterjemahkan oleh beliau sebagai komunikasi yang harmonis, yaitu sama waca. Perbuatan benar yaitu sama kamanta adalah gerakan yang harmonis. Saya akan jelaskan satu persatu nanti. Kemudian pencaharian benar beliau terjemahkan sebagai yaitu sama ajiwa sebagai cara hidup yang harmonis. Kemudian usaha benar yaitu sama wayama adalah latihan yang harmonis. Kemudian perhatian benar atau samasati berarti beliau terjemahkan sebagai observasi yang harmonis. Kemudian konsentrasi benar sama samadhi beliau terjemahkan sebagai penyatuan pikiran yang harmonis, yang saya akan bahas satu persatu.
Dan apakah pandangan benar? Yaitu pengetahuan tentang penderitaan, pengetahuan tentang asal mula penderitaan, pengetahuan tentang lenyapnya penderitaan, dan pengetahuan tentang jalan praktek menuju lenyapnya penderitaan. Ini disebut pandangan benar atau perspektif yang harmonis, yang dijelaskan oleh almarhum Bante Wimala Ramsi Mahathera sebagai pandangan tanpa diri adalah salah satu kunci hidup yang bahagia. Ini berarti begini, brosis. Kita sebagai manusia di kehidupan ini menganggap semuanya adalah milikku, diriku, semuanya adalah aku. Ini aku, ini diriku, ini milikku. Semuanya ada aku. Sementara yang beliau ajarkan, Sang Buddha ajarkan adalah semuanya ini adalah tanpa diri atau anatta. Jadi anatta ini nyambung pengertiannya, yaitu pandangan tanpa diri atau tanpa aku adalah salah satu kunci hidup yang bahagia. Bagaimana kita menjelaskannya? Seandainya sesuatu terjadi kepada kita, tetapi kita tidak menganggap itu sebagai milik kita pribadi, maka kita paham bahwa apa sih yang membuat kita itu, kalau kita menganggap semua itu adalah milik kita, maka itu adalah pandangan yang keliru, pandangan salah. Ya, karena tidak ada apapun di dunia ini sebagai aku, sebagai milikku, sebagai diriku, termasuk batin dan jasmani ini. Maka dari itu, di sini dijelaskan adalah perspektif yang harmonis, pandangan tanpa diri adalah salah satu kunci hidup yang bahagia. Jadi kita janganlah menganggap semuanya ini sebagai ini aku, ini milikku, ini diriku, ini hartaku, ini semuanya aku, yang menyebabkan menjadi penyebab penderitaan karena kita melekati. Begitu kita melekati, di sini ada aku, ada tanha. Ya, seperti yang sering saya katakan bahwa perasaan adalah hanya perasaan. Tapi kalau perasaan itu saya atau aku suka atau aku tidak suka, maka itu menjadi milikku, aku, diriku. Padahal semuanya adalah anatta, yaitu tanpa diri, tanpa aku. Ya, nah itu sebabnya kita memang menjadi manusia ini kita banyak belajar supaya kita tidak terjebak di dalam pikiran-pikiran keliru. Ya, pandangan yang keliru, pandangan yang tidak benar atau jadi ini yang kita bahas adalah tentang perspektif yang harmonis yang merupakan bagian dari kebijaksanaan sebenarnya, panya. Jadi 8 jalan berunsur 8 ini, bro dan sis, ini dibagi 3. Jadi pandangan benar atau perspektif yang harmonis ini dijelaskan sebagai panya atau kebijaksanaan. Karena kalau kita bijaksana, maka kita tidak menganggap segala hal sebagai milik pribadi. Jadi itu adalah tentang pandangan benar atau perspektif yang harmonis. Kemudian, apakah pikiran benar? Pikiran meninggalkan kedunian, pikiran ketidakbencian, pikiran ketidakkejaman. Inilah yang disebut pikiran benar. Nah, pikiran benar atau sama sangkapa beliau terjemahkan sebagai gambaran yang harmonis. Bagaimana kita melihat segala gambaran ini, tersenyum, tertawa dapat meringankan dan mempertajam kewaspadaan kita. Karena kalau kita merengut, kita ketakutan, bayangan apa yang kita buat untuk diri kita sendiri? Yaitu yang merengut, marah, sedih, ketakutan. Tapi kalau gambaran yang harmonis itu adalah kita tidak mengambil segala sesuatu sebagai milik pribadi, maka kita bisa tersenyum, kita bisa ringan. Ya, inilah yang dimaksud dengan gambaran yang harmonis.
Ini pula yang sering beliau berikan contoh, bahwa apa yang kita pikirkan, pikiran adalah pelopor dari segala hal. Pikiran pembentuk pikiran, ya. Jadi itu semua dari pikiran kita. Kalau kita berpikir saya berbahagia dan saya tersenyum, maka kita akan merasakan kebahagiaan itu. Tetapi kalau pikiran kita ini berat, mulutnya ini menurun, cemberut gitu ya, itu menunjukkan kepada pikiran kita, pikirannya tidak bahagia, pikirannya bermasalah, yang ada masalahnya datang. Tapi kalau kita berpikir, gambaran yang kita buat adalah hidup kita ini berbahagia, usaha saya sukses, usaha keluarga saya baik dan sukses, keluarga saya rukun. Pikiran-pikiran yang positif seperti itu, brosis, itu akan membuat kehidupan kita menjadi nyata. Karena pikiran ini akan menjadikan, ya, seperti yang disebutkan di dalam Dhammapada 1 dan 2, bahwa pikiran adalah pelopor dari segala hal. Pikiran adalah pelopor dari segala hal yang kita lakukan dalam pikiran. Nah, itu sebabnya beliau menerjemahkannya sebagai gambaran yang harmonis. Jadi itu adalah bagian dari panya atau kebijaksanaan. Kemudian ucapan benar, yaitu sama waca dalam bahasa Pali, beliau terjemahkan sebagai komunikasi yang harmonis. Bagaimana kita menjaga komunikasi berbicara, ucapan yang benar ini, senyum, tertawa ringan, membawa latihan menjadi sesuatu yang ringan, maka ini akan menjadi berhasil di dalam latihan kita. Tetapi kalau kita terlalu serius, tegang, maka bagaimana kita bisa mengucapkan kata-kata yang benar dan positif? Ini akan membawa keberhasilan. Dengan berkomunikasi pada diri kita sendiri sangatlah penting, terutama komunikasi dengan pikiran dan badan kita. Ucapan benar ini adalah bagian dari sila, penjaga sila, ya. Nah ini kenapa dikatakan komunikasi dengan pikiran dan badan. Contoh, brosis, kalau kita sedang berpikiran baik dan positif, maka apa yang kita ucapkan adalah sesuatu hal yang baik dan positif. Tetapi kalau pikiran kita kacau, maka yang akan kita ucapkan adalah hal-hal yang kacau. Coba kalau bro dan sis mengingat, ini ada hubungannya dengan ucapan benar, komunikasi yang harmonis. Kalau bro dan sis melihat orang yang kesadarannya lemah, orang gila misalnya gitu ya, bisa dibilang, mereka meracau, pikirannya banyak, kacau, jadi omongannya pun kacau. Tetapi kalau kita terbiasa berpikir dengan baik, mengucapkan sesuatu dengan baik, dan di sini adalah ucapan benar, itu adalah bagian dari menjaga sila, itu adalah komunikasi yang harmonis. Seperti juga itu dengan pikiran. Lalu dengan ucapan dan badan kita, kalau kita berpikir, mengatakan, aduh badan saya sakit-sakitan, aduh pinggang saya sakit, aduh kaki saya sakit. Apa yang Anda komunikasikan kepada badan Anda? Bahwa badan, kaki, pikiran semuanya sakit. Tetapi kalau kita mengatakan, oke, badan saya sedang kurang sehat, saya membuat badan saya menjadi nyaman, ya. Jadi ini adalah ucapan-ucapan yang positif. Ada pula orang mengatakan, aduh bego bener. Ya, ada kan yang begitu kalau lupa aja. Aduh bego bener, begitu aja lupa. Itu tidak boleh. Kenapa? Ucapan kita menganggap kita bodoh, kita akan menjadi bodoh. Padahal kita tidak bodoh. Jadi kita harus waspada dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan tadi. Yang kedua,
Ya, sekarang kita yang ketiga, yaitu sama waca komunikasi yang harmonis. Jadi kita harus berkomunikasi dengan baik. Jadi setiap pagi kalau kita mengaca, selamat pagi Brenda, hari ini adalah hari yang indah, hari ini adalah hari yang bahagia. Saya tambahkan setelah melihat Walk for Peace, hari ini adalah hari yang damai. Ya, jadi kenapa kita ucapkan itu dalam pikiran kita, kita lakukan itu, maka hari itu akan menjadi hari yang baik, menyenangkan, damai, bahagia. Bro dan sis, jangan percaya saya tapi buktikan. Karena begitu kita mengucapkan itu di dalam ucapan, itu masuk ke dalam pikiran kita seperti yang tadi saya sudah bilang, pikiran adalah pelopor. Pikiran ini akan membuat segala sesuatu hal menjadi jauh lebih baik dan indah. Ya, jadi komunikasi ini ucapan benar yang diterjemahkan sebagai komunikasi yang harmonis ini adalah sesuatu yang sangat baik dan penting kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi di sini disebutkan ucapan benar, menghindari berbohong, menghindari fitnah, menghindari ucapan kasar, menghindari kata-kata tidak berguna. Ini disebut ucapan yang benar. Nah, ini yang dimaksudkan oleh beliau, almarhum Bante Wimala Ramsi, kalau ada yang benar, pasti ada yang salah. Jadi beliau lebih suka menerjemahkannya sebagai komunikasi yang harmonis. Komunikasi ini lewat speech, lewat ucapan, dan juga komunikasi dengan badan kita. Badan kita boleh sakit, tapi pikiran dan ucapan kita jangan sampai sakit. Seperti itu ya bro sis ya. Kemudian, dan apakah perbuatan benar? Perbuatan benar adalah sama kamanta, yang beliau terjemahkan sebagai gerakan yang harmonis. Di dalam sutta ini disebutkan perbuatan benar adalah menghindari pembunuhan, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari melakukan hubungan seksual yang salah. Ini disebut perbuatan yang benar. Dan ini adalah bagian dari sila atau kemoralan yang beliau terjemahkan sebagai gerakan yang harmonis. Berhubungan dengan kewaspadaan seperti memperhatikan pergerakan perhatian pikiran dari pikiran tidak baik atau tidak bermanfaat menuju ke pikiran dan perasaan yang baik dan bermanfaat. Jadi ini adalah perbuatan benar atau gerakan yang harmonis. Kemudian yang berikutnya, apakah para biku penghidupan benar? Di sini seorang siswa Arya setelah meninggalkan penghidupan salah mempertahankan hidupnya dengan penghidupan benar. Di sini di bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pencaharian benar, yang oleh Bante Wimala Ramsi almarhum diterjemahkan sebagai cara hidup yang harmonis. Ini adalah sama ajiwa dalam bahasa Pali. Ini berhubungan dengan mengembangkan kebiasaan baru yang baik ya, dengan tersenyum, tertawa ringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini yang menarik tentang usaha benar. Apakah usaha benar? Di sini seorang biku di sini, tapi bro dan sis harus mengingat saat kita membaca sutta atau mendengarkan sutta, kalau di sini disebutkan para biku, itu adalah juga untuk kita perumah tangga yang menjalankan jalan mulia berunsur 8, karena tidak hanya untuk para biku saja jalan mulia berunsur 8 ini, tapi untuk kita para perumah tangga ya. Jadi usaha benar di sini dikatakan seorang biku membangkitkan kehendak, mengerahkan daya upaya, menggerakkan usaha, mengerahkan pikirannya, dan berusaha untuk mencegah munculnya kondisi pikiran yang tidak bermanfaat yang belum muncul. Ia membangkitkan kehendak dan berusaha untuk mengatasi kondisi pikiran tidak bermanfaat yang telah muncul.
dan berusaha untuk memunculkan kondisi pikiran bermanfaat yang belum muncul. Jadi yang sudah muncul jangan jadi ada, sudah muncul kita lepaskan kalau itu tidak bermanfaat. Dan kita bawa sesuatu yang bermanfaat dan baik. Selamat malam juga, Panti Asuhan Harapan Amel. Oke, saya lanjutkan. Dan di sini memunculkan kondisi pikiran bermanfaat yang belum muncul. Jadi kita kalau belum muncul, kita pikirkan sesuatu yang bermanfaat dan kita bawa itu, sehingga membangkitkan kehendak, mengerahkan daya upaya, menggerakkan usaha, mengerahkan pikirannya, dan berusaha untuk mempertahankan kondisi pikiran bermanfaat yang telah muncul, tidak membiarkannya memudar, menumbuhkan lebih besar hingga sempurna dalam pengembangan. Inilah yang disebut dengan usaha benar. Tetapi oleh almarhum Bante Wim, usaha benar ini adalah bagian dari latihan yang harmonis. Nah, ini ada 4 bagian seperti yang tadi sudah saya bacakan. Melihat pikiran terperangkap oleh pikiran atau perasaan yang tidak bermanfaat atau tidak baik. Kita tahu nih, ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya apa? Recognize. Jadi dalam 6R ini adalah bagian dari usaha benar. Kita hanya tahu ya. Kemudian melepaskan pikiran atau perasaan yang tidak baik atau tidak bermanfaat itu. Yaitu release dengan perasaan rileks, tersenyum, dan tertawa. Jadi ini adalah bagian dari release dan relax. Kemudian kembali menunjukkan pikiran yang ringan ke objek yang baik, yaitu cinta kasih dengan tersenyum dan tertawa. Dan meneruskan cinta kasih itu dengan tersenyum dan tertawa. Keep going. Mengembalikan perhatian kita kepada objek kita. Jadi di dalam 6R yang sering beliau ajarkan itu, ini sama dengan usaha benar. Jadi di sini kita mengenali ya, latihan yang harmonis ini adalah bagian dari samadhi atau latihan tentang penyatuan pikiran nanti. Jadi dalam jalan mulia berunsur 8 ini ada 3 bagian: panya kebijaksanaan, sila kemoralan, dan samadhi. Ya, ini adalah bagian dari samadhi. Bagaimana kita bisa membawa usaha benar ini ke dalam samadhi? Ya karena kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu jangan membawa, contoh, saya selalu mengatakan jangan membawa sesuatu yang tidak baik ke dalam keadaan sekarang. Kita tinggalkan semua kondisi tidak baik itu brosis, ya. Dan kita mengembalikan perhatian kita kepada sesuatu yang baik, yaitu memberikan perhatian. Nah, nanti ada bagian dari perhatian. Ini semua sangat berhubungan. Dan apakah perhatian benar? Di sini perhatian benar sama sati adalah observasi yang harmonis. Kemampuan untuk memperhatikan saat pikiran kita menjadi ringan dan tersenyum daripada berat dan serius. Ya, di sini disebutkan seseorang berdiam merenungkan jasmani sebagai jasmani, tekun, sadar jernih, penuh perhatian. Setelah menyingkirkan segala kerinduan dan kegelisahan terhadap dunia. Maksudnya apa? Kerinduan. Kerinduan memikirkan sesuatu longing yang tidak ada, dipinginin. Ya, jadi itu adalah kerinduan. Itu kita singkirkan. Tahu, lepaskan, rilekskan, tersenyum. Kegelisahan terhadap dunia, ya kurang lebih mirip gelisah ini adalah kondisi batin di mana kita itu restless gitu ya. Restless ini terjadi karena terlalu banyak menaruh energi. Biasanya kita kalau mau meditasi dengan tenang, jangan menaruh energi terlalu banyak, nanti bisa gelisah. Karena ini penting untuk kita
lakukan bahwa ini sebagai sesuatu yang ringan, happy, maka kondisi batin kita akan mudah menjadi tenang dan seimbang. Nah, ia berdiam merenungkan perasaan sebagai perasaan. Hanya tahu ya, di dalam sutta ini ada bagian tentang ini. Berdiam merenungkan pikiran sebagai pikiran, merenungkan objek-objek pikiran sebagai pikiran. Tekun, sadar, jernih, penuh perhatian. Setelah menyingkirkan segala kerinduan dan kegelisahan terhadap dunia, ini disebut perhatian benar. Nah, perhatian benar ini adalah observasi yang harmonis. Jadi kita memberikan perhatian kepada apapun yang kita lakukan. Saya seringkali mengatakan, janganlah melakukan multitasking. Multitasking ini membawa kita memecah perhatian kita, sati kita atau mindfulness ini. Lagi makan, rasakan rasa makanannya. Lagi nonton, ya tahu lagi nonton, jangan pegang-pegang HP. Lagi makan, jangan lihat TikTok atau Instagram. Jadi memberikan perhatian penuh pada apapun yang kita lakukan. Inilah yang dimaksud dengan observasi yang harmonis yang beliau terjemahkan. Beliau almarhum. Yang saya maksud beliau adalah almarhum Bante Wimalaram Simatera. Jadi ini kita memberikan perhatian penuh, observasi terhadap apa yang dilakukan. Kalau lagi mandi, tahu airnya sudah membasahi badan. Sabunan, tahu sabunnya ini kita gosok di badan. Jangan pikiran kita ini bercabang kemana-mana. Ini pernah terjadi sama saya dulu, brosis. Lagi mandi nggak inget, tadi udah sabunan atau belum? Kenapa bisa begitu? Itu sebelum latihan meditasi bersama almarhum Bante Wim. Saya itu dulunya sangat suka multitasking. Lagi bikin spek nih waktu di Amerika. Bikin spek kerja sambil ngobrol di telepon. Atau kalau di rumah pulang sambil masak, sambil nonton opera di TV, sambil ngobrol di telepon. Jadi dengan begitu multitasking ini membawa perhatian kita ini terpecah. Oh iya, begitu kita bermeditasi maka kita mulai memperhatikan perhatian pikiran kita ini berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Nah, inilah observasi yang harmonis. Ya, jadi kita memberikan perhatian penuh pada apa yang dilakukan. Saat sedang berjalan, bawa objeknya. Mau itu cinta kasih, mau itu welas asih, mau itu joy, sukacita, ataupun tenang seimbang. Kita bawa dan kita pancarkan. Bisa dilakukan. Jadi kita membawa objek itu, matanya ke bawah, jangan nengok-nengok. Karena kalau nengok-nengok di depan ada kerikil bisa kesandung. Apalagi yang pegang HP turun tangga, wah itu bisa jatuh itu. Atau lagi nyetir lihat-lihat WA, jangan. Karena kita menyetir ini harus memberikan perhatian penuh pada sekeliling kita. Itu sebabnya kenapa observasi yang harmonis atau perhatian benar ini sama sati sangatlah penting kita praktekkan dalam keseharian. Inilah yang disebut sebagai meditasi adalah kehidupan, kehidupan adalah meditasi. Karena kita memberikan perhatian penuh pada apapun yang kita lakukan. Baik berjalan, makan, rasakan rasa makanannya, lagi mandi, lagi duduk meditasi, itu akan terbawa ke dalam meditasi kita sehingga perhatian kita itu bisa stay lebih lama bersama objek. Kalau kita sudah terbiasa membawa perhatian kita, memberikan perhatian itu kepada apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sedang apapun yang dilakukan, berikan perhatian ke sana. Ya, jadi itu sebabnya kenapa meditasi itu bisa dibawa dalam keseharian. Inilah yang dimaksud observasi yang harmonis, seperti itu.
Jadi lebih ringan, lebih bisa tersenyum ya dalam keseharian. Dan apakah konsentrasi benar? Sama samadhi. Beliau tidak mau menyebutkan sebagai konsentrasi karena sebenarnya ini adalah penyatuan pikiran. Penyatuan pikiran adalah pikiran yang menyatu, collected ya. Jadi ini adalah pikirannya itu penyatuan batin hasil dari latihan kita. Pikiran kita menjadi waspada, tenang, dan menyatu. Sepenuhnya berada di masa sekarang, tanpa gangguan yang muncul dari pikiran masa lalu atau pikiran tentang masa depan. Jangan-jangan nih orang yang overthinking, banyak berpikir itu adalah orang-orang yang memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Itu hanya buang-buang waktu. Overthinking itu tidak ada gunanya, brosis. Ya, jadi kita hidup di masa sekarang, makan rasa makanan sekarang, ya, mindful dalam segala hal, termasuk mindful shopping. Ya, jadi kalau saya boleh kasih contoh, saya kalau ke supermarket, saya kasih tahu badan saya, Brenda, kamu lagi butuh apa badannya ini? Tolong kasih tahu saya. Nanti saya beli dan saya makan. Saya lihat bagian buah. Biasanya masuk supermarket yang kita lihat adalah buah duluan. Mata saya tertuju melihat tomat. Oh, badan saya butuh vitamin C. Beli tomat. Jalan lagi, lihat ubi. Oh ya, badan saya butuh vitamin B dari ubi. Beli ubi. Ya. Kemudian nanti melihat sayur. Sayur apa yang dibutuhkan? Brokoli. Udah beli brokoli. Seperti itu. Jadi saya mengikuti badan saya butuh apa. Bukan lapar mata, brosis. Kalau lapar mata, lihat ini mau, lihat itu mau. Tapi ini kita berusaha mindful terhadap apa yang badan kita sedang butuhkan. Sehingga begitu kita memberikan badan kita apa yang dia butuhkan, kita menjadi badan ini menjadi jauh lebih sehat. Ya, ini saya baru-baru berapa terakhir-akhir ini baru mulai mindful shopping, dan itu sangat bermanfaat. Jadi saya membeli apa yang badan saya butuhkan. Tidak semua hal saya beli. Lihat daging, saya nggak kepengen makan daging, saya nggak beli daging. Tapi kalau begitu di situ, misalnya saya merasakan badan saya ini butuh kolagen misalnya. Ngelihat kaki ayam, dibeli, nanti bikin sup kolagen seperti itu. Ya, jadi kita mengikuti apa yang badan kita butuhkan, bukan untuk lapar mata. Ya, bedanya lapar mata itu semuanya mau. Seperti kita kalau masuk toko, dulu sebelum saya tahu teknik 6R ini, brosis, apapun pasti ada yang dibeli. Tapi sekarang begitu masuk toko, saya lihat, oh ya barangnya bagus, saya 6R. Cuma tahu tuh barang bagus, saya nggak ikutin, perhatian saya ke sana, rilekskan ketegangan di kepala. Karena kalau di situ ada loba atau dosa, loba ini keserakahan, dosa ini kebencian atau tidak suka, dan moha delusi. Maka di sini ketat, inilah yang kita rilekskan. Setelah itu kita senyum dan bilang, maaf ya mbak, nggak beli dulu gitu. Keluar lagi, nggak apa-apa, kita cuma lihat-lihat aja. Tapi kalaupun kita mulai mindful shopping, badan kita pun tidak akan butuh lihat baju atau sepatu atau tas. Jadi itu banyak sekali manfaatnya dengan mindful shopping. Karena dengan supermarket itu yang saya beli adalah makanan yang dibutuhkan. Melihat sekian banyak kopi, sekian banyak teh, biskuit, coklat, apa yang badan saya nggak perlu, dia nggak minta dan nggak mau. Udah lihat pun kayaknya nggak ada rasa tertarik mau gitu. Jadi itu sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Walaupun misalnya yang saya lihat, saya suka ngelihat buy one get one contohnya. Tapi kalau saya melihat, oh iya buy one get one, tapi saya
nggak suka masak ini, nggak usah beli. Jadi barang tidak menumpuk. Tetapi kalau kebetulan barang itu saya butuh dan buy one get one, why not? Mengapa tidak? Ya, contoh. Jadi kalau kita tahu badan kita ini tidak butuh, karena kita berusaha mengikuti apa yang badan kita, jadi inilah penyatuan pikiran atau observasi kita ini menjadi jauh lebih baik pada saat kita punya mindfulness, pada saat kita punya kewaspadaan. Ya, kewaspadaan pada apa yang badan kita butuhkan. Badan kita butuh sesuatu, saya kasih tahu, lihat ya, dan saya akan beli, dan saya akan konsumsi dimakan, saya akan masak itu. Seperti itu. Jadi kalau nggak perlu, dia nggak lihat. Walaupun saya melihat begitu banyak buah, walau misalnya lewat, oh iya ya, udah seminggu misalnya nggak makan alpukat, dan saya pikir iya alpukat itu bagus buat badan saya. Ya udah saya beli karena itu lemak baik ya, jadi nggak apa-apa. Jadi seperti itu bro sis, sehingga kita akan bermanfaat buat diri kita. Nah di sini penyatuan pikiran terlepas dari keinginan indria, terlepas dari kondisi pikiran tidak bermanfaat, memasuki dan berdiam dalam jana pertama yang disertai dengan pikiran dan penyatuan pikiran yang berpikir yang muncul dari keterlepasan, dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Nah jadi saat kita mulai melepaskan keinginan-keinginan itu, melepaskan kondisi pikiran tidak bermanfaat, saat kita bermeditasi, kita stay lebih lama dengan objek, maka kita bisa masuk ke dalam jana-jana itu dengan jauh lebih mudah. Karena kita happy, kita tersenyum setiap saat. Yang merengut serius itu sulit banget masuk ke jana, karena tidak ada joy, tidak ada rasa bahagia seperti itu. Nah kemudian dengan pelenyapan pikiran yang berpikir dan dengan mencapai ketenangan, ia memasuki dan berdiam dalam jana kedua. Ya, jadi ini sebabnya di sini dikatakan pentingnya kita melewati ini yang muncul dari penyatuan pikiran, dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jadi jangan takut masuk jana bro dan sis, karena ini adalah salah satu faktor pencerahan. Ya, ia mengalami dengan meluruhnya kegembiraan, tetap tidak terganggu, penuh perhatian dan sadar jernih. Ia mengalami dalam dirinya yang dikatakan para mulia, bahagialah ia yang berdiam dalam ketenang seimbangan dan perhatian. Ia memasuki di jana ketiga. Sebentar ya bro sis Stefani, sebentar. Saya lanjutkan sedikit lagi. Menyelesaikan di jana keempat, dan setelah meninggalkan kenikmatan dan kesakitan dan dengan lenyapnya kegembiraan dan kesedihan sebelumnya, ia memasuki dan berdiam dalam jana keempat yang melampaui kenikmatan dan kesakitan dan dimurnikan oleh ketenang seimbangan dan perhatian. Inilah yang disebut sebagai konsentrasi benar atau penyatuan pikiran yang harmonis. Itulah yang disebut jalan praktek menuju lenyapnya penderitaan. Jadi nanti saya akan bacakan pula bagian dari Samyutta Nikaya, karena ini juga ada hubungannya dengan 4 kebenaran mulia. Nah, si Stefani bertanya, bagaimana supaya bisa ikhlas pada orang yang tidak adil sama kita? Logika tidak terima tapi badan capek dengan drama. Maafkan sis, kita ada panduan meditasi pemaafan. Jadi sis boleh buka YouTube channel saya, panduan meditasi pemaafan, yaitu kita memaafkan semua hal yang terjadi pada kita. Karena itu adalah bagian dari karma, yaitu perbuatan yang pernah kita lakukan dulu.
Mungkin di kehidupan lain yang sudah kita tidak ingat. Tetapi sesuatu terjadi pada kita, tidaklah kebetulan. Bukan kebetulan, sesuatu terjadi pada kita itu ada sebabnya. Ada sebab, ada akibat. Ya, mau nggak mau harus terima karena sudah terjadi kan. Daripada kita menderita karena itu adalah penderitaan. Ya, jadi sis menyadari 4 kebenaran mulia ini adalah penderitaan. Ya sudah, ikhlaskan kejadian apapun yang terjadi pada kita. Kalau sis bertanya, emangnya sis Brenda hidupnya lancar? Enggak, ada aja yang ngebohongin saya. Tapi saya sudah memaafkan dan saya menerima bahwa itu adalah bagian dari apa yang harus saya jalankan dan terima. Gak apa-apa, memang harus begitu. Dan dengan kita bisa memaafkan diri kita dan memaafkan orang itu, hidup kita menjadi ringan. Tidak penuh dengan kebencian atau kemarahan, atau sedih, atau duka, atau putus asa. Ya, jadi dengan begitu, sis lakukan saja panduan meditasi pemaafan, yaitu memaafkan diri sendiri karena diperlakukan tidak adil. Maafkan diri sendiri dengan tulus. Mungkin nanti akan ada muncul memori. Kita memperlakukan orang dengan tidak adil. Jadi kalau kita diperlakukan tidak adil, kita mengerti betapa menyakitkannya diperlakukan tidak adil. Jadi kita berusaha supaya di kehidupan sekarang, mulai hari ini dan seterusnya kita berusaha menjadi adil. Karena kalau kita tidak adil, semuanya kembali lagi pada kita. Ya, jadi kita harus memaafkan. Dan itu ada 3 step. Step pertama, memaafkan diri sendiri. Step kedua, memaafkan memori yang muncul atau orang yang muncul. Step ketiga, orang tersebut memaafkan kita. Jadi dengan begitu, ringan pikiran kita, badan kita pun ringan, badan kita menjadi jauh lebih sehat. Nah, kalau kita sudah bisa menerima dan ikhlas terhadap banyak hal, maka hidup tuh jadi lebih enteng. Tidak terbebani lagi. Karena semua itu datang dari pikiran kita. Nah, itu adalah tadi yang saya sebutkan sebagai pikiran benar yang diterjemahkan sebagai gambaran yang harmonis. Yaitu apa yang kita lakukan dalam pikiran itu akan terjadi. Jadi pikiran kita negatif, yang terjadinya negatif. Pikiran kita positif, jadinya positif. Jian, oh iya, oke sis. Adik saya yang paling kecil usia 11 tahun seperti addicted banget sama nonton YouTube. Ini mesti diapain ya? Sekarang ini banyak sekali orang yang kecanduan. Kecanduan ini ada yang hubungannya dengan namanya dopamin. Mungkin kalau sis mendengar, sis Kirana ya, mendengar atau melihat sudah dilarang masih tetap nonton. Jadi ya karena anak zaman sekarang itu terpicu dengan cepatnya, kan apalagi reel ya. Reel itu di YouTube maupun reel di Instagram itu cuman beberapa detik. Kalau cinta itu 1 jam. Jadi orang mau mendengar atau mau tidak mendengar bukan urusan saya, tetapi saya menjelaskan. Tapi kalau sebentar ganti, ini kita udah main. Dopaminnya itu maunya cepet. Nah, itu terbawa ke dalam pikiran kita. Dan ini bisa mengganggu pikirannya, mengganggu keinginannya. Jadi, mungkin bisa diingatkan dengan seperti ini. Kamu kepengen jadi apa? Gak mau jadi apa-apa. Oke? Kalau kamu gak mau jadi apa-apa, kalau kamu tidak sekolah, kalau kamu tidak belajar, maka kamu percuma pergi sekolah buang-buang uang. Tapi ada anak belum lama ketemu saya. Saya tanya, ini anak suka main game. Saya tanya, game apa yang kamu main? Ada Roblox gak? Iya, tapi Robloxnya ini pet.
Oke, hati-hati ya. Jangan ikut-ikutan dengan apa yang game itu sarankan. Hangman misalnya. Itu tidak baik. Roblox itu banyak masalahnya, brosis. Jadi begitu saya tanya sama anak itu, kamu kepengen jadi apa sudah besar? Pengen jadi orang kaya. Oke, jadi orang kaya gimana bisa jadi kaya kalau kamu tidak bekerja? Kalau kamu tidak bisa cari uang? Ya pikir, iya ya, ya juga. Nah kalau kamu pengen kaya, harus cari uang, harus sekolah. Kalau kamu nggak sekolah, nggak belajar, ininya mana pinter. Ini nggak pinter, gimana bisa cari uang? Nah, saya jelaskan secara itu, anak itu bisa paham, 10 tahun, perempuan. Iya ya, jadi mestinya bagaimana? Ya saya mesti belajar. Belajarnya bagaimana? Sebentar? Atau main HP terus? Atau betul-betul belajar? Iya Bu, saya mau belajar betul-betul. Oke. Buat apa? Buat kamu atau buat ibu? Atau buat papa atau buat mama? Ya buat saya katanya. Karena kalau saya pintar sekolahnya, saya bisa sekolah dengan benar, bisa kuliah, bisa cari uang, maka saya bisa kaya. Pinter saya bilang. Anak 10 tahun sis. Jadi kita berusaha untuk membawa dia mengerti dulu apa tujuan sekolah. Apa tujuan belajar dan dia mau jadi apa. Kalau cuman mau jadi tukang sapu ya nggak usah sekolah. Buat apa sekolah, bayar uang sekolahnya mahal. Lihat orang tua kamu cari uangnya bagaimana? Pergi kerja dari pagi sampai malam. Nah itu buat siapa? Ya buat saya bayar uang sekolah. Betul, pinter saya bilang. Jadi anak itu sebetulnya pinter dan tahu, tapi malas. Karena sudah terbiasa semuanya dikasih. Nah, jadi giliran saya memberikan sharing dhamma kepada orang tuanya. Brosis, saya paham brosis mampu. Saya paham brosis sayang sama anak. Tapi kalau anak minta apa, jangan langsung dibeliin. Biarkan mereka semangat. Semangat untuk mendapatkan sesuatu. Dengan dia dapat sesuatu, dia mau berusaha. Papa saya, brosis, sudah almarhum sekarang. Papa saya itu lulus SD di Indonesia cuma sampai kelas 6 dulu, lulusnya di Chungguo, di China. Di Indonesia dia harus sekolah lagi, cuma sampai SD. Tapi ajarannya luar biasa. Kenapa saya bisa bilang begitu? Waktu kecil, saya kepengen boneka. Papa saya bilang, boleh Papa beliin boneka, tapi Papa mesti kumpulin uang dulu. Papa kerja dulu, kumpulin uang. Kalau kamu nilainya 9, 90, dan 100, Papa beliin. Tapi kalau nilainya di bawah 90, 100, Papa nggak beliin yang kamu mau. Oh, anak kecil dikasih iming-iming, mau dong belajar. Semangat, saya belajar. Betul dapat juara 2 kalau nggak salah. 90, 100. Dibeliin, senang nih. Tapi semester berikutnya saya bilang Papa saya mau beli itu. Boleh sama, kamu belajar, Papa cari uang, angkanya nggak boleh kurang dari 90. Saya pikir, Papa saya sayang saya nih, pasti dibeliin. Apa yang terjadi? Saya males-malesan. Angkanya cuma 70, 80. Begitu semester dapat rapot, Papa saya lihat, oke, cuma 70-80, oke, Papa beliin boneka. Tapi yang Papa saya bawa pulang bukan boneka yang saya mau. Saya nangis. Kenapa kamu mesti nangis? Kata Papa saya. Habis Papa beliin bukan yang saya mau. Ya salah kamu sendiri, kenapa angkanya cuma 70-80? Kan Papa mintanya 90-100. Di situ baru saya paham, kita mau sesuatu kita harus berjuang. Nah itu cara Papa saya mengajarkan kepada saya, brosis. Zaman dulu ya, waktu saya TK atau kelas 1 atau kelas 0, saya lupa itu. Jadi itu yang beliau ajarkan dan itu yang saya jelaskan kepada orang tua yang datang kepada saya. Karena kalau semua anak diberikan apa yang mereka mau, jadinya ya begitu, males-malesan sekolahnya. Nggak mau belajar, yang ada main game terus. Dan jangan kasih main Roblox. Ingat itu saya baru lihat di
Instagram, Roblox itu banyak bahayanya bro sis. Oke bro Guntur, Namo Buddhaya sis Brenda, izin bertanya, jika kita menempel gambar dewa di rumah, dewa tersebut bisa hadir di rumah kita? Tergantung bro. Kalau bro jaga sila dengan baik, maka dewa itu akan suka. Para dewa itu suka kepada kita yang menjaga sila kita dengan baik. Para guardian angel itu dalam bentuk dewa. Mereka itu datang dan bisa melindungi. Tapi jangan buat mereka seperti satpam ya. Karena kalau kita tidak jaga sila, mereka tidak mau mendekat. Ya, jadi kita berdoa semoga, kalau doa saya semoga para dewa, bodhisatwa, para Buddha berbahagia seperti itu. Para Buddha yang sudah tidak ada ya tidak apa-apa, tapi saya tambahkan Pak Guardian Angel saya. Semoga berbahagia. Kita doakan mereka berbahagia. Mereka berbahagia. Mereka juga ikut berbahagia dekat-dekat kita. Tapi coba kalau kita silanya kita bocor, kita langgar semuanya. Mereka nggak mau dekat-dekat kita. Jadi kita harus berperilaku, berucap, berpikir semua yang positif dan baik. Karena para dewa itu bisa membaca pikiran kita. Ya, jadi mereka itu dari pikiran. Seperti itu Bro Guntur. Oke, cukup penjelasannya. Saya akan lanjutkan dengan Sutta. Ada Samyutta Nikaya, ini sudah jam, tinggal 10 menit lagi. Ini pendek sutanya. Jadi sama-sama berguntur. Di Samyutta Nikaya, kelompok khotbah tentang kebenaran nomor 5629 untuk dipahami sepenuhnya. Para biku dan murid, terdapat 4 kebenaran mulia ini. Apakah yang 4 ini? Kebenaran mulia adanya penderitaan. Kebenaran mulia asal mula penderitaan. Kebenaran mulia lenyapnya penderitaan. Kebenaran mulia jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini adalah 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia ini terdapat 1 kebenaran mulia yang harus dipahami sepenuhnya. Terdapat 1 kebenaran mulia yang harus ditinggalkan. Terdapat 1 kebenaran mulia yang harus direalisasikan dan 1 kebenaran mulia yang harus dikembangkan. Dan apakah kebenaran mulia yang harus dipahami sepenuhnya? Kebenaran mulia penderitaan harus dipahami sepenuhnya. Kebenaran mulia asal mula penderitaan, asal mulanya harus ditinggalkan. Ya, jadi bagian 6R ini adalah release, melepaskan. Ya, kebenaran mulia asal mula penderitaan harus ditinggalkan, yaitu release dan relax. Kebenaran mulia lenyapnya penderitaan harus direalisasikan. Nah, ini lenyapnya penderitaan ini yang kita tertarik melepaskan, merilekskan, smile, re-smile. Kebenaran mulia jalan menuju lenyapnya penderitaan harus dikembangkan, yaitu jalan mulia berunsur 8 yang sudah saya bacakan malam ini. Oleh karena itu, suatu usaha harus dikerahkan untuk memahami. Ini adalah penderitaan. Suatu usaha harus dikerahkan untuk memahami. Inilah asal mula penderitaan. Suatu usaha harus dikerahkan untuk memahami. Inilah lenyapnya penderitaan. Suatu usaha harus dikerahkan untuk memahami. Inilah jalan menuju lenyapnya penderitaan, yaitu yang kita bisa lakukan di dalam TUIM adalah 6R atau 6R. Tahu, lepas, jangan diikuti, rilekskan ketegangan di kepala dan pikiran juga di badan, re-smile, manis tersenyum kembali, return, mengembalikan perhatian kepada sesuatu yang kusala atau wholesome atau bermanfaat, dan
mengulangi langkah ini berulang-ulang. Seperti itu yang kita perlu untuk memahami kebenaran mulia ini. Minggu depan, semoga saya terkondisi untuk bisa, ini masih ada satu Samyutta Nikaya, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta. Memutar roda Dhamma yang ada hubungannya dengan 4 kebenaran mulia. Namo Buddhaya, Michigo, sis. Melepas dan cuek apakah sama? Melepas ini dengan perhatian ya, maksudnya contoh, kita tahu sesuatu tidak baik. Contoh pada saat mengalami penderitaan, kita cuma tahu, lepas, jangan diikutin itu. Bukan dicuekin, tetapi tidak memberikan perhatian. Kalau cuek itu tidak ada sati di dalamnya, yang menurut pengertian yang pernah saya dengar. Jadi kita tahu nih, misalnya kita mengalami sesuatu wipaka atau hasil dari perbuatan buruk kita. Misalnya mengalami difitnah contohnya, ya. Kita difitnah, kita maafkan orang itu yang memfitnah. Kita lepaskan, jangan memberikan perhatian kita kepada orang yang memfitnah itu. Kita maafkan, kita kasih cinta, kasih dia. Tahu, lepasin, jangan diikutin, rilekskan ketegangan. Ya terserahlah kamu mau ngomong apa. Terus saya tersenyum. Saya tidak mau terpengaruh oleh fitnahan dari orang itu kepada saya. Jadi kemudian saya senyum dan mengembalikan perhatian saya pada apapun yang sedang saya lakukan. Itu bukannya cuek ya. Kalau bisa misalnya, ya cuekinlah, jangan kasih perhatian. Mungkin kalau cueknya artinya jangan dikasih perhatian, oke. Ya, tapi itu di situ harus ada pengertian bahwa kita nggak mau ikutin lah apapun fitnahan, apapun yang orang katakan tentang saya, terserah. Yang penting saya tidak melakukan itu. Itu bro sis. Oke sis, kenapa ya semakin sering meditasi saya malah jadi males sosialisasi. Tapi nggak ada rasa benci. Bagus, biasa aja. Cuman lebih prefer to be alone. That's it. Betul sis. Jadi sis Kirana, semakin kita meditasi, kita akan senang dengan menyendiri. Saya pun sama. Kenapa? Kalau kita ngumpul, yang ada orang itu mulai gosip, dan saya tidak suka. Ya, jadi kalau misalnya kumpul-kumpul keluarga, Imlek, kita nggak bisa menghindar. Ya, kita tetap ada di sana. Tetapi begitu orang mulai gosip, saya minggir. Tapi kalau dalam satu dinner misalnya, kita ngobrol nih biasa, cerita apa yang terjadi dalam hidup. Lalu satu orang mulai ngomongin, si Anu ABCDE. Yang satu nimpalin, oh iya ya ABCDE. Saya udah dengar begitu, saya pegang HP. Ketika rame malah jadi habis energi. Saya biasanya tidak pernah pegang-pegang HP kalau sedang dalam ngobrol sama orang. Ya, tapi begitu orang mulai gosip, saya main HP. Saya baca aja detik atau apa yang menambah pengetahuan. Nanti orang itu sadar. Begitu saya mulai pegang HP, mereka tahu saya tidak suka dengan keadaan mereka gosip. Dan begitu mereka stop gosipnya, saya taruh lagi HP-nya. Nanti ngobrol lagi, gosip lagi, pegang HP lagi. Itu yang saya lakukan sis. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menghindar. Reuni, kumpul keluarga, ya itu biasanya tidak bisa dihindari. Jadi kalau saya ya ngobrol, ketemu, itu adalah sesuatu hal yang baik. Silaturahmi namanya. Ya misalnya nanti saudara-saudara kita yang lagi puasa diajak nih, yuk kita bukber, buka bersama. Saya nggak puasa tapi saya diajak makan, saya pergi. Ya tapi nggak mau gosip-gosip, ngobrol tentang kehidupan kita masing-masing.
apa yang kita bisa lakukan kebaikan. Misalnya, aduh gue lagi sedih nih, begini-begini. Oh iya, kamu maafin aja lah orangnya, karena nggak ada gunanya gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan Sis Kirana. Kita tidak bisa menghindar, karena kita hidup di society, di masyarakat. Ya, jadi tapi ada waktunya kalau kita tahu orang-orang yang mengajak kita ketemu adalah orang-orang toksik. Ya kita berhak untuk menolak pergi. Saya bisa juga misalnya diajak ke sesuatu pertemuan, tapi saya tahu di sana orang-orangnya pada toksik, banyak sekali melanggar sila, bohong lah, gosip lah, ngomongin orang lah, mecah belah, si ini begini, si itu begitu. Udah deh, saya males deh. Saya nggak datang kalau udah kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang masih bisa kita ajak untuk kita harus jaga sila, jangan. Saya bukan sok suci, saya bilang. Tapi kalau kita tidak menjaga sila kita, semua kembali lagi sama kita. Itu kalau yang Buddhis saya bilang begitu. Tapi kalau yang non Buddhis saya katakan kemoralan kita ini penting. Karena semua agama ada kemoralan. 10 perintah Allah adalah sila sebetulnya. Jadi itu yang bisa kita lakukan di dalam hubungan kita dengan orang-orang seputar kita Sis Kirana. Sama-sama. Jadi ada yang boleh kita hindari, ada yang tidak bisa kita hindari. Keluarga itu adalah salah satu yang tidak bisa kita hindari. Ya, pertemuan Imlek, kemudian reuni-reuni, misalnya saya diminta sharing dhamma, ada sekelompok teman lama dulu mereka di Sakyaputa meminta saya untuk sharing apa yang saya ketahui dan mereka mau dengar. Jadi pada saat mereka mau dengar, saya bawa tentang sila karena sila itu sangat penting. Ya, dana itu penting, tapi kalau orang-orang yang sudah biasa berdana itu sudah tidak lagi menarik. Tapi sila itu sangat penting dan orang yang belum tahu menjadi mengerti, begitu ya. Baik, sudah jam 8 lewat, sudah 1 jam lebih saya membahas tentang jalan mulia berunsur 8 ini yang merupakan bagian dari 4 kebenaran mulia. Minggu depan semoga saya terkondisi untuk membaca Samyutta Nikaya tentang jalan mulia, 4 kebenaran mulia dari Dhammacakkappavattana Sutta. Sama-sama Sis Kirana, semoga seri cinta malam ini bermanfaat untuk semua yang mendengarkan secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Saya berterima kasih atas semua komentarnya, juga atas semua partisipasi di dalam seri cinta. Saya memohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma atau ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Salam sehat semuanya, salam cinta. Semoga kita bertemu kembali di seri cinta yang berikutnya. Masih dalam membahas tentang 4 kebenaran mulia. Dan sekali lagi Sin Chun Kyong Hee, Kung Si Hwa Chai ya. Sampai jumpa di seri cinta berikutnya.